Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febriana Maulida Pratama. Saya akan membahas tentang partisipasi warga negara dalam pemberantasan korupsi. Permasalahan mengenai korupsi menjadi permasalahan yang rumit. Bahkan korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Kasus korupsi sudah sering terdengar di telinga kita, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, tetapi sampai saat ini pemerintahan belum juga berhasil memberantas kegiatan dan pelaku korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang sangat melanggar Pancasila, di mana pelakunya harus dihukum dengan adil dan tanpa toleransi apapun. Masalah korupsi ini adalah masalah yang serius di Indonesia, karena korupsi ini perlahan demi perlahan akan merusak ketahanan nasional. Para koruptor ini haruslah dihukum dengan hukuman yang pantas dan layak, seperti halnya dalam undang-undang yang mengatur tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dampak korupsi dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Korupsi akan menimbulkan banyak permasalahan di sektor perekonomian, di antaranya pertama, menurunkan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik. Yang ketiga, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Keempat, menurunnya kepercayaan dari para investor. Dan keterbelakangan perekonomian negara. Kedua, dampak korupsi terhadap aspek sosial. Akibat korupsi terhadap aspek sosial, salah satu diantaranya yaitu tingginya tingkat pengangguran, terhambatnya dalam mengentas kemiskinan, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan kurangnya solidaritas sosial. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap aspek politik. Beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat tindakan korupsi di dunia politik diantaranya yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Yang keempat, dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Yang pertama, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Lambatnya proses hukum dapat dibeli, sulit mendapatkan bukti, dan kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Kemudian dampak yang kelima yaitu dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Ada beberapa dampak yang terjadi akibat tindakan korupsi terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara, yaitu lemahnya SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Dan dampak yang terakhir yaitu dampak korupsi terhadap aspek lingkungan. Ada beberapa dampak dan masalah yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap lingkungan. Di antaranya yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut, masyarakat adalah melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dalam peraturan pemerintahan ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, masyarakat diberi kebebasan menggunakan hak tersebut dan disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum serta hukum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah karena hal tersebut sangat membantu untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.